baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Google Formulir untuk pembuatan soal ataupun kuis. Nah, langkah pertama yang harus diikuti yakni pertama, untuk masuk ke dalam Google Formulir itu ada dua caranya. Yang pertama langsung melalui Google Chrome, ini ditulis Google Formulir. Nah, jangan lupa ya, ini dilihat dulu ya Google, terus ini diklik, tunggu sampai muncul tampilan seperti ini, klik lagi yang pribadi, buka Google Formulir. Nah, di sini kemudian kalau untuk membuat yang baru, klik yang kosong ini, berarti Anda telah menambahkan slide yang baru. Nah, kemudian cara yang kedua itu bisa juga dengan dari sini itu cari melalui Google Drive. Melalui Google Drive ini nanti bisa muncul seperti ini, tunggu tampilannya seperti ini. Kemudian kalau mau membuat Google Formulir itu di ini icon baru, kemudian cari Google Formulir. Nah, tidak ada perbedaan antara tampilan yang melalui Google Chrome ataupun Google Drive. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai ini. Untuk pembuatan judul, saya menyarankan selalu jangan lupa untuk diisi ini. Misalkan soal UTS mata pelajaran PAI kelas 5 SD. Nah, kemudian jangan lupa langsung diklik ini formulir tanpa judul, diklik. Nah, otomatis langsung sudah terisi sendiri. Nah, di sini pindahkan ke folder. Ini maksudnya folder yang Anda buat ini bisa dipindahkan ke berkas. Tapi kalau misalnya Google Drive itu langsung emailnya tersambung dengan Google Formulir, berarti kan sudah otomatis masuk ke Google Drive, tidak perlu memindahkan folder. Kemudian kalau misalnya formulir ini dirasa perlu, bisa dibintangi, maksudnya perlu itu penting. Nah, kemudian di sini bisa diisi kerjakan soal ujian ini dengan jujur dan teliti, misalkan seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan fitur terlebih dahulu yang ada di atas di sini. Ini sesuaikan tema itu untuk mengubah warna tampilan yang ada di Google Formulir ini. Misalkan bisa diganti warna biru ataupun warna oranye, bisa warna hijau. Kemudian di sini juga disediakan untuk warna latar belakang bisa diubah. Nah, sedangkan ini gaya font itu bisa diubah ke lucu. Nah, tulisannya menjadi berubah. Sedangkan ini pratinjau itu digunakan untuk ketika nanti pembuat Google Formulir ini membuat halaman ini untuk dilihat terlebih dahulu, dikoreksi terlebih dahulu sebelum mengirimkan ke peserta didik. Barangkali ada soal yang belum valid ataupun ada ejaan yang masih salah. Nah, kemudian ini ada pengaturan. Di pengaturan ini misalkan ini untuk kumpulkan alamat email. Maksudnya kalau misalkan ada alamat email, pembuat formulir ini, pembuat soal ini bisa mendapatkan email otomatis dari responden tanpa menyediakan halaman untuk mengisi identitas responden. Nah, kemudian kalau untuk pembuatan soal ujian, saya sarankan ini untuk diisi, maksudnya di-on-kan. Kalau misalnya tidak dibatasi, responden bisa
memberikan jawaban lebih dari satu kali, sedangkan kalau ujian kan dikhususkan untuk mengisi satu kali saja. Kemudian responden dapat mengedit. Nah, ini juga saya sarankan kalau misalkan UTS tidak perlu dihidupkan. Kemudian ini lihat diagram ringkasan dan respon teks, ini bisa dihidupkan ataupun tidak, terserah. Kemudian di presentasi ini bisa dihidupkan, tapi kalau misalkan Anda sudah menuliskan nomor 1, nomor 2 itu tidak perlu lagi diurutkan, soalnya di soal itu sudah diurutkan. Kemudian di sini bisa diisi pesan setelah membuktikan bahwa jawaban itu sudah terkirim ke kita. Misalkan semoga hari-hari Anda menyenangkan. Nah, setelah itu ini juga bisa dihidupkan. Setelah itu ke kuis. Ini kalau misalkan Anda ini kan membuat pertanyaan melalui Google Formulir, berarti ini harus dihidupkan. Nah, di sini ada segera setelah ini untuk nilai. Penilaian bisa secara otomatis langsung diklik ini, kemudian responden setelah mengirimkan jawabannya langsung mendapatkan nilai. Tapi kalau ini tidak bisa langsung mendapatkan nilai. Ini responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawabannya benar. Jadi nanti kalau misalnya responden setelah mengetahui jawaban yang telah dikirimkan itu sudah mendapatkan nilai, itu pasti nantinya ketika jawaban yang salah itu ada pembenarannya secara otomatis. Nah, kemudian disimpan. Jika kita menjadikan ini kuis, form ini menjadikan sebagai kuis. Nah, saya sarankan untuk menggunakan model soal yang multiple choice sama drop down. Saya tidak menyarankan menggunakan paragraf singkat, jawaban paragraf ataupun jawaban singkat, karena jika menggunakan paragraf dengan jawaban singkat itu akan memprovide jawaban sedetail mungkin. Nah, sedangkan jika menggunakan multiple choice ataupun drop down hanya ada satu opsi yang benar. Pada tanda plus, icon plus ini digunakan untuk menambahkan pertanyaan. Selanjutnya pada bagian soal ini juga bisa ditambahkan untuk gambar, misalkan seperti ini. Kita membuat soal melalui gambar. Tunggu sebentar, kemudian hingga muncul seperti ini. Kita beri penjelasan, perhatikan gambar ini untuk menjawab soal nomor misalkan 11 sampai 14. Nah, sudah kelihatan seperti ini. Kemudian ditambahkan slide, misalkan nomor 11. Apa yang Anda dapatkan ketika setelah misalkan seperti ini, apa yang dapat Anda simpulkan mengenai gambar di atas. Misalkan ini menggunakan bentuk soal yang paragraf. Nah, bisa dilanjutkan untuk sampai soal yang ke-14. Kita bisa melihatnya di pratinjau. Nah, jadi
lagi nanti dihasilkan jawaban, maksudnya nanti dihasilkan halaman soal seperti ini, tidak jauh beda dari di LKS meskipun ini melalui Google Formulir. Begitupun dengan video pun juga sama. Di sini misalkan halaman selanjutnya itu menggunakan video, ini dimasukkan videonya, kemudian sama hanya seperti yang di atas. Nah, di sini ada lagi upload file. Misalkan kalian sebagai guru itu bisa menggunakan fitur ini untuk memasukkan halaman, misalkan memasukkan file gambar, menyuruh peserta didik untuk mengerjakan LKS dan dikumpulkan melalui Google Formulir. Ini lanjutkan. Nah, di sini terdapat pengaturan. Yang pertama, untuk pertanyaan ini bisa diisi perintah. Kumpulkan tugas Anda di LKS halaman 2 sampai 65, misalkan seperti itu. Nah, ini jumlah maksimum file ini bisa dihidupkan ataupun tidak. Ini berfungsi untuk, ini bisa digunakan untuk mengatur dokumen yang dimasukkan peserta didik itu dokumen tertentu, jadi lebih enak. Bisa kalau foto bisa menggunakan gambar ataupun harus dijadikan PDF. Nah, setelah itu jumlah maksimum file ini bisa 1 ataupun 5, tapi maksimal hanya 10. Ukuran file maksimal ini terserah, misalkan saya pakai 10 MB. Dalam Google Formulir ini kapasitas untuk penguploadan bisa 1 TB, tapi itu membebani Anda sebagai guru. Nah, ini jangan lupa wajib diisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beragam model soal dalam Google Formulir. Oh ya, jangan lupa ini yang slide pertama harus disertakan nama dan nomor absen untuk mengetahui jawaban dari responden siapa. Kemudian ini caranya cuma diklik ya. Kemudian nanti terdapat pilihan seperti ini. Nah, di sini saya hanya menggunakan jawaban singkat saja. Untuk identitas, menurut saya ini kolom untuk wajib diisi oleh responden. Ketika wajib diisi ini di-on-kan, peserta didik ataupun responden tidak bisa mengakhiri kuis sebelum semua slide itu terjawab. Oh ya, ini kan itu identitas, tidak perlu dihidupkan. Kemudian dalam kolom ini pembuat soal itu bisa menentukan model jawaban seperti apa, bisa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah membuat masing-masing contoh. Ini misalkan jawaban singkat. Jawaban singkat dengan paragraf ini sama-sama bentuk esai. Akan tetapi jawaban singkat ini lebih sedikit responden dapat memberikan jawaban yang diberikan. Akan tetapi kalau paragraf itu bisa lebar, maksudnya jawabannya bisa panjang dan lebar. Ini jangan lupa diisi, diklik wajib isi. Kemudian yang ini bentuk paragraf.
sedangkan ini nomor 3. Nah, ini kotak centang nomor 4. Oh ya, di kotak centang ini kalau misalkan Anda memberikan opsi yang lebih banyak dari ini, bisa ditambahkan di lainnya. Kemudian ini nomor 4. Nanti saya beritahu bedanya antara kotak centang dengan drop down itu bagaimana, nanti bisa dilihat melalui pratinjau setelah penyusunan soal. Nah, untuk selanjutnya ini pakai skala linear. Oh ya, jangan lupa dari soal nomor pertama itu dihidupkan wajib diisi. Nah, ketika wajib diisinya dihidupkan, itu nanti akan keluar tanda bintang. Tapi kalau misalnya belum dihidupkan, itu tidak ada tanda bintang. Nah, sedangkan ini untuk kisi pilihan ganda. Ini biasanya pada kisi pilihan ganda ini bisa dibuat untuk penilaian sikap, kejujuran peserta didik dalam sehari-hari. Nah, ini icon ini digunakan untuk menghapus slide. Ketika dianggap pembuatan soal melalui Google Formulir ini sudah selesai, maka bisa dikirim kepada peserta didik melalui biasanya ini lebih mudah, membagikan link tautan kepada kelas yang Anda adakan ujian. Bisa diperpendek untuk linknya. Nah, kemudian disalin itu yang Anda kirimkan kepada peserta didik. Masa pandemi COVID-19 ini berdampak pada dunia pendidikan yang menyebabkan adanya pembelajaran dari rumah atau yang seringkali disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Di sini, peserta didik dan seorang guru tidak dapat bertemu secara langsung, melainkan melalui virtual dari rumah. Untuk mengatasi permasalahan ini, teknologi informasi berperan sangat penting dalam hal ini. Teknologi informasi membantu proses pembelajaran dari rumah agar lebih mudah. Salah satunya di sini adalah pengaplikasian Google Form atau Google Formulir untuk penyusunan soal. Baiklah, saya akan jelaskan apa itu Google Formulir. Menurut Wikipedia, Google Formulir adalah aplikasi administrasi survei yang termasuk dalam suite kantor Google Drive bersama dengan Google Dokumen, Google Sheet, dan Google Slide. Formulir menampilkan semua fitur berbagi yang ditemukan di dokumen, spreadsheet, dan slide. Aplikasi ini dirilis perdana pada tanggal 6 Februari tahun 2008. Menurut keyword, Google Form atau Google Formulir adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi, Anda bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Google saat ini terus membuat inovasi-inovasi baru dari berbagai platform yang dimilikinya. Di antaranya Google Docs yang turut menghadirkan fitur Google Form. Biasanya digunakan untuk beberapa hal seperti membuat kuesioner, membuat quick count pendapat, membuat formulir pendaftaran online, kemudian mengelola dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kegunaan dari Google Form.
Beberapa di antaranya adalah memudahkan Anda untuk membuat sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan sebuah data. Kenapa harus Google Form? Karena Google Form akan mengumpulkan data dengan baik dan tentunya real time. Jadi, Anda tidak perlu meluangkan banyak tenaga untuk memberikan pertanyaan satu persatu pada yang bersangkutan. Apalagi sampai mencetak pertanyaan di kertas demi kuesioner. Kini, teknologi telah memudahkan semuanya. Anda hanya perlu membagikan sebuah link dari Google Form yang telah dibuat. Kemudian biarkan orang mengisi kuesioner secara online. Dengan demikian, Anda tidak perlu membuang media berupa kertas, tinta, buang waktu, dan juga tenaga. Dan yang tidak kalah penting ialah data kuesioner yang Anda ajukan akan terjamin keamanannya. Bagaimana bisa? Jadi, Google Form akan menyimpan data dalam Google Drive Anda secara otomatis. Data tersebut bisa dipastikan tidak akan hilang dan rusak. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Google Formulir. Yang pertama yakni kelebihan. Kelebihan yang pertama, Google Formulir ini gratis gitu. Jadi Anda dapat menggunakan seluruh fitur-fitur yang ada di Google Formulir tanpa adanya biaya tambahan ataupun Anda berlangganan seperti itu. Terus kelebihan yang kedua yakni mudah digunakan. Jadi Google Formulir ini memiliki tampilan yang simple. Jadi kayak orang-orang awam itu bisa gitu menggunakan walaupun dia tuh belum pernah gitu. Terus kelebihan yang ketiga yakni terintegrasi dengan Google Sheet. Google Sheet itu salah satu aplikasi dari Google juga, sama seperti Google Formulir ini. Maksudnya sama itu kayak produknya itu sama-sama dari Google gitu. Jadi Google Sheet ini bisa dihubungkan dengan Google Formulir, semisal kayak pengumpulan atau pengekspor ke Google Sheet gitu. Dan kelebihan yang selanjutnya yakni hasilnya itu real time gitu. Jadi tiap kali responden mengumpulkan Google Formulir, hasil yang ada di Google Formulir juga akan langsung diupdate seperti itu. Terus kelebihan yang selanjutnya yakni cara share-nya itu mudah. Jadi di Google Formulir itu Anda bisa membagikan Google Formulir ini lewat email, lewat link, ataupun lewat blog website Anda seperti itu. Selanjutnya yakni kekurangan dari Google Formulir. Kekurangan yang pertama seperti hanya desain yang terbatas, seperti font yang ada di Google Formulir itu sangat sedikit. Kalau tidak salah itu hanya 4 ya. Kalau nggak salah itu hanya 4 gitu. Jadi kita tidak bisa mengganti-ganti gaya huruf yang ada di Google Formulir. Lalu di kekurangan yang kedua yakni pilihan ekspor yang terbatas. Jadi Google Formulir ini kalau tidak salah hanya menyediakan 2 opsi ekspor, hanya melewati PDF dan Google Sheet. Kalau tidak salah hanya ada itu, dan tidak ada Google Formulir menjadi file Word gitu loh. Jadi hanya adanya PDF dan Google Sheet saja. Terus kekurangan yang selanjutnya yakni tidak ada notifikasi email. Jadi ketika Anda ingin adanya notifikasi itu Anda harus mengaktifkannya itu secara manual melalui tab respons gitu. Dan kekurangan yang terakhir yakni tidak ada riwayat pengeditan. Jadi Anda tidak bisa melihat perubahan apa saja yang sudah dibuat pada Google Formulir. Dan itu tuh sangat mengganggu gitu, terutama bila formulir tersebut itu dikelola dalam tim. Jadi di dalam tim itu terdapat banyak orang yang dapat mengedit Google Formulir tersebut seperti itu.